Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Amma ba'd, fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian yang insyaallah dirahmati Allah, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kuliah kita, tapi dalam kondisi yang berbeda, karena saat ini kondisi penyakit yang membuat kita harus berada di rumah dulu. Jadi mohon maaf jika perkuliahan ini tidak seefektif kuliah yang sebelumnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, melindungi kita dari penyakit dan mara bahaya, dan Allah segera mengangkat ujian ini sehingga kita dapat beraktivitas seperti sedia kala. Salawat dan salam terlupa kita haturkan buat junjungan kita Nabiullah Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah di atas sunnahnya. Teman-teman sekalian, untuk perkuliahan kita kali ini dan kedepannya, kalau masih berkutat pada kuliah online, kita akan tetap kuliah seperti ini, dan sistemnya pengiriman video melalui rekaman kamera atau YouTube yang kemudian di-share linknya ke grup. Jadi nanti setiap kelompok akan membuat materinya berdasarkan temanya masing-masing, dan masing-masing membuat videonya secara masing-masing juga, dan kemudian akan di-upload. Ya, dikirim jauh-jauh hari juga tidak bermasalah, sudah lebih baik, tapi saya akan memberi batasan waktu. Dan kemudian absensi nanti kita akan absen pada waktu kuliah kita. Kenapa milih waktu kuliah kita? Supaya tidak bentrok dengan kuliah yang lain. Dan nanti ada evaluasi terbatas yang saya akan berikan dalam batasan waktu tertentu dan harus dikerjakan dengan segera. Oleh karena itu, siapkan kuota yang terbaik, dan yang paling penting adalah fokus. Kenapa harus fokus? Karena kita tidak berada pada lingkungan yang mendukung. Pasti masing-masing pada lingkungan yang berbeda. Ada yang lagi kerja, ada yang lagi di kamar, yang lagi sakit atau lagi apa dan sebagainya. Hal ini memungkinkan tidak stabil seperti yang lainnya. Oleh karena itu, yang sangat dibutuhkan adalah fokus. Kalau tidak fokus, akan susah. Baik, kita akan lanjut. Materi kita yang dibahas hari ini adalah konsep manusia dalam pandangan psikologi Barat dan psikologi Islam. Ya, kemarin kita sudah bahas terkait dengan cara pandang alam atau pengaruh-pengaruh yang membentuk pandangan orang Barat terhadap psikologinya. Sekarang kita coba untuk melihat bagaimana mereka memandang manusia dan bagaimana Islam memandang manusia dalam psikologi. Ya, berikut ini adalah beberapa mazhab dalam psikologi, yaitu yang terkenal ada 3, yaitu psikoanalisis, behavioristik, dan humanistik. Sedangkan transpersonal dan positif adalah model baru atau mazhab baru yang lahir setelah terinspirasi dari humanistik. Perbedaannya adalah psikoanalisis dan behavioristik adalah 2 mazhab sebelumnya yang memandang manusia itu pasif dan bisa dikontrol, sehingga mendapat kritikan yang sangat luar biasa dari humanistik, yang memandang manusia itu tidak seperti yang dipandang oleh kaum behavioristik maupun psikoanalisis. Nah, berjalan waktu, humanistik mendapat kritikan karena belum sempurna dilengkapi. Di antaranya adalah transpersonal psychology yang mencoba melihat pada sisi spiritualitas. Berikutnya, saat ini yang paling terkenal adalah psikologi positif, ya, yang memandang bahwa manusia itu adalah baik, hampir sama seperti humanistik. Makanya ada yang mengatakan ini adalah turunan dari humanistik. Baik, sekarang kita akan bahas satu persatu.
Konsep manusia menurut psikoanalisis. Sigmund Freud sebagai tokoh yang paling sentral di sini memandang manusia kita, Anda, saya semuanya itu memiliki sifat dasar, yaitu id. Id merupakan sifat dasar manusia. Kemudian di atas id itu ada ego. Dan di luar ego manusia adanya masuk super ego. Substansi struktur yang paling substansi pada diri manusia itu hanya dua, id dan ego. Sedangkan super ego itu berada dalam alam bawah sadar. Ketiga potensi ini kemudian ada pada alam yang disebut sebagai yang kita kenal dengan alam bawah sadar dan sebagainya. Super ego itu berada dalam alam sadar atau conscious, sedangkan ego itu di alam prasadar atau prasconscious, ada yang mengatakan subconscious, kemudian id atau alam bawah sadar atau unconscious. Secara umum seperti itu. Meskipun dalam kajian khusus itu sangat banyak membedakan lagi, tapi secara umum saya ingin jelaskan bahwa Sigmund Freud memandang manusia memiliki sifat id yang paling mendasar. Ya. Apa itu super ego, ego dan id? Super ego atau das Es adalah nilai etika atau norma di masyarakat. Jadi Sigmund Freud memasukkan nilai sebagai bagian dari proses pembentukan individu itu sendiri. Sedangkan ego adalah aspek yang memiliki sisi rasionalitas. Jadi ego itu adalah sebuah potensi rasionalitas yang dimiliki oleh manusia yang dapat digunakan untuk menyimbangkan perilaku-perilaku ketika perilaku itu akan menyimpang. Sedangkan id itu adalah id atau ich itu adalah sifat original atau asli dari manusia atau sifat dasar manusia. Nah, id ini berisi prinsip kesenangan atau pleasure principle seperti hedonistik, pengen senang, libido seksual, naluri-naluri yang bersifat kemaksiatan atau kesenangan-kesenangan, itu semua berasal dari id. Nah, sehingga id ini bersifat itu salah, bukan rasional, berisi hal-hal yang irasional. Nah, disinilah manusia dipandang sebagai makhluk yang memiliki dasar yang irasional. Sifat dasar seperti itu. Ya mungkin dalam pandangan Islam itu disebut dengan syahwat. Nah, konsep ini kemudian berdampak pada beberapa psikologi perkembangannya, dalam terapinya dan sebagainya. Nah, oleh karena itu Sigmund Freud dikritik karena memiliki pandangan yang terlalu tendensius terhadap manusia, memandang manusia itu berpenyakit, pasif, dan kurang bebas. Dalam pandangan psikoanalisis, manusia dianggap sakit, pasif, dan memiliki sifat dasar hal-hal kesenangan atau kecenderungan nafsu atau syahwat. Nah, itulah pandangan psikologis tentang manusia. Berikutnya adalah pandangan behavioristik. Behavioristik memandang manusia tanpa jiwa. Kenapa tanpa jiwa? Nah, fokus kajian behavioristik itu tidak pernah mengkaji terkait dengan substansi dasar manusia itu apa, jiwanya seperti apa, strukturnya seperti apa. Tidak seperti kaum psikoanalisis yang mengkaji tentang id, ego, dan sebagainya. Mereka hanya melihat pada sisi perilaku yang muncul, karena bagi mereka perilaku yang muncul itu dapat dilihat, diukur, dan bisa dibentuk. Dan perilaku yang muncul ini itu berasal dari cara pandang atau mindset atau thinking. Nah, perilaku yang menyimpang itu berasal dari negative thinking atau cara berpikir yang salah. Sedangkan perilaku yang baik itu berasal dari cara pikir yang benar atau positive thinking. Nah, oleh karena itu mereka memandang jiwa itu terbatas hanya pada sisi itu saja, tidak mau sampai ke dalam. Dari sinilah kemudian psikologi mulai dihilangkan jiwanya, ilmu jiwanya hilang oleh kaum behavioristik. Mereka memandang bahwa manusia dan binatang sama dalam cara berperilaku. Yang membedakan hanya suara saja. Itu menurut James Watson, salah satu tokoh yang pernah meneliti tentang merpati untuk menemukan teori classical conditioning. Jadi bagi mereka, kita sama hewan itu sama. Tidak ada bedanya. Kemudian manusia lahir ibarat kertas kosong, tidak punya potensi. Ini menurut John Locke. Artinya bahwa kalau orang memandang bahwa, oh betul, berarti kita ini bersih suci. Bahkan ada yang coba mengaitkan dengan fitrah, ini salah. Tabula rasa atau kertas kosong atau ada disebut kapsul kosong itu bukan berarti fitrah. Beda jauhnya. Karena kertas kosong ini adalah tanpa ada potensi apapun. Nah, ini kemudian berdampak pada teori nativisme dalam teori belajar. Nativisme atau teori lingkungan. Artinya bahwa kosong di sini ya tidak punya bawa apa-apa sama sekali, tidak bawa faktor-faktor genetik dan faktor-faktor bakat dan sebagainya. Kemudian manusia tidak punya kehendak mutlak, bisa diatur dan dikontrol.
Karena penelitian-penelitian yang dilakukan oleh kaum behavioristik itu pada binatang, kemudian mereka mengeneralisasinya kepada manusia, sehingga seolah-olah manusia itu bisa dikontrol, diatur sesuka penelitian mereka dan diarahkan sesuai dengan maunya mereka. Makanya James Watson pernah mengatakan, berikan saya seseorang bayi, saya akan membesarkan dan membentuknya sesuai dengan maunya saya. Nah, disinilah kemudian teori behavioristik ini dianggap juga sebagai teori mekanistik atau robotik, seolah-olah manusia itu seperti mekanik atau robot yang bisa diatur, dikontrol sesuai maunya mereka. Padahal manusia punya kehendak untuk bebas. Pandangan-pandangan kedua psikologi ini kemudian mendapat kritik yang luar biasa dari humanistik yang digagas oleh Abraham Maslow. Nah, pandangan ini memandang bahwa kedua pemandangan sebelumnya itu memandang manusia pada posisi yang sakit dan manusia seperti robot. Sedangkan manusia itu adalah makhluk yang baik dan sehat, punya kemampuan untuk bertindak dan sebagainya. Oleh karena itu, teori ini betul-betul mengkritik secara mendalam terkait dengan permasalahan manusia. Dia fokus untuk mencari sisi-sisi yang lain terkait dengan manusia itu sendiri, dalam artian sisi-sisi yang positif. Baginya adalah manusia adalah pusat dari segala sesuatu. Manusia adalah segala-galanya, yang dikenal dengan antroposentrisme atau berpusat pada manusia. Ya. Yang kedua adalah psikologi transpersonal dan positif. Kedua psikologi ini adalah lanjutan dari psikologi humanistik. Pada prinsipnya terinspirasi dan mencoba untuk melengkapi beberapa kekurangan yang ada pada psikologi humanistik. Psikologi memandang bahwa manusia memiliki psikologi transpersonal memandang bahwa manusia memiliki kemampuan spiritual atau transendental. Artinya ada daya-daya spiritual yang ada pada diri manusia yang harus dikembangkan. Kemudian psikologi positif yang muncul paling terbaru memandang manusia adalah makhluk baik yang memiliki potensi yang harus ditumbuhkan, bukan melihat sisi negatif saja. Jadi psikologi ini mencoba melihat manusia itu adalah makhluk yang sehat, makhluk yang baik, punya potensi, punya segala-galanya. Itu semua kembali kepada kebaikan manusia itu sendiri. Jadi sisi negatif itu bagian dari proses hal-hal yang harus diperbaiki selanjutnya. Sekilas pandangan humanistik transpersonal positif sangat sesuai dengan Islam atau sangat indah. Akan tetapi kalau kita lihat secara cermat, kelemahan pada humanistik adalah memandang manusia adalah pusat segalanya. Hal ini akan berdampak pada pemahaman sekularistik atau ateistik. Kenapa? Karena ketika kita memandang manusia adalah segala-galanya, berarti ada kekuatan yang di luar, tidak ada lagi kekuatan di luar, maksudnya tidak ada kekuatan di luar lagi yang mampu mempengaruhinya. Disinilah kemudian manusia bisa terpleset atau jatuh pada pemahaman-pemahaman yang bersifat ateisme atau sekularisme, memandang bahwa manusia pusat segala-galanya, sehingga mengagungkan akal, mengagungkan dirinya. Nah, di sini kemudian manusia melupakan Tuhan sebagai bagian dari proses hidup dia yang berpengaruh sangat luar biasa. Sedangkan psikologi transpersonal memandang manusia dari sisi spiritual yang mengesampingkan agama. Karena kenapa? Agama dan spiritual yang dipandang oleh transpersonal itu berbeda dengan agama yang kita pandang. Mereka memasukkan agama, tapi satu sisi saja ya. Waktu itu pernah ditulis dalam sebuah artikel, transpersonal mengarah kepada Buddhism saja. Makanya mereka dapat kritik luar biasa. Adapun psikologi positif memiliki pandangan yang berpusat pada manusia seperti humanistik. Ini hampir sama. Cuma dia lebih berfokus kepada manusia itu sehat. Nah, hal ini kemudian menjadi kritik kepada konsep-konsep ini yang memandang bahwa manusia itu pada prinsipnya penyakit. Itu yang pertama dan yang kedua. Yang ketiga, mana manusia itu baik, tapi pada prinsipnya manusia itu adalah pusat segala-galanya. Ini sangat berbahaya selain sisi agama, juga sisi akidah. Nah, kalaupun spiritualitas yang dikembangkan itu spiritualitas yang tidak seperti Islami, yang mungkin apa saja bisa dimasukkan, yang membenarkan terapi-terapi yang bersifat spiritual dari agama yang lain, seperti meditasi dan yang lainnya. Dan justru itu sangat berbahaya bagi konsep-konsep Islam yang mencoba memasukkan konsep-konsep terapi dari agama yang lain dan memaksa itu bersifat Islami. Dan ini sangat berbahaya karena tidak semua metode yang kita gunakan di dalam psikologi yang berbasis spiritual itu kemudian berdampak tidak semua metode terapi yang digunakan dalam psikologi spiritual yang membawa agama kemudian menerapkan metode-metode yang datang dari berbagai agama dan melihat hasil perubahannya luar biasa. Kemudian banyak yang mencoba untuk mengislamkannya, mencoba menarik ke dalam Islam seperti meditasi, kemudian seperti
terapi SFT atau spiritual energy free saya lupa namanya. Nah, banyak sekali yang mencoba mengarah ke sana yang sebetulnya sangat berbahaya dari sisi keislaman. Mungkin secara hasil mungkin ada, tapi secara uslub metodenya itu sangat berbahaya. Berbahaya dalam artian ini berkaitan dengan akidah. Karena Nabi pun merubah para sahabatnya itu tidak dalam waktu yang singkat. Dan kita menginginkan itu dengan cepat tidak mungkin. Nah, oleh karena itu, kalaupun lihat dari metode-metode yang datang dari luar, kita harus lihat bagaimana sisi-sisi yang bertentangan atau tidak dari keislaman itu sendiri. Nah, oleh karena itu harus diperhatikan banyak sekali terapi-terapi yang bersifat spiritualitas yang jauh dari Islam itu sendiri. Berbahayanya adalah akan menjerumuskan kita pada praktek-praktek spiritualitas agama lain seperti Hindu, Buddha, Zoroaster, Kabbalisme, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan Islam yang kemudian masuk dalam pandangan psikologi Islam, al-ilmu nafs, itu berbeda dari pandangan-pandangan yang lainnya. Pada prinsipnya, manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan untuk beribadah dan menjadi khalifah. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia untuk beribadah kepadaku. Dan firman Allah surah Al-Baqarah, sungguh aku akan jadikan manusia sebagai khalifah fil ard, khalifah di muka bumi. Nah, ini tujuan utama manusia diciptakan di muka bumi ini. Nah, Allah kemudian melengkapi manusia itu dengan potensi-potensi yang luar biasa. Di antaranya potensi ruh, potensi jasad atau jism, dan potensi nafs. Nah, ruh dan jasad ini merupakan dua potensi yang berbeda yang kemudian Allah satukan di 4 bulan ketika dalam rahim seorang ibu, yang kemudian memunculkan potensi baru yang disebut dengan nafs atau manusia itu sendiri, al-ins. Nafs atau yang disebut al-ins. Nah, setiap potensi jasad maupun ruh dan nafs itu memiliki potensi-potensi secara operasional. Jasad atau jasadia itu memiliki potensi motoriknya, ada syahwat, ada di bentuk ke jantung dan otak. Sedangkan potensi ruhiyahnya adalah fitrah, keimanan, ketakwaan, itu adalah potensi di dalamnya. Keduanya akan menjadi sempurna dalam potensi tertentu dengan dengan cara kerja yang berbeda ketika digabungkan, sehingga potensi itu disebut dengan potensi nafsi ya. Ketika sudah digabungkan antara fitrah, antara ruhiyah dan ruh dan jasad, nah itu kemudian memunculkan potensi baru atau potensi nafs, atau dalam proses kerjanya disebut dengan nafsiyah. Di dalamnya ada potensi syahwat juga ada, kemudian keimanan ada, kemudian qalb ada, dan sebagainya. Itu dalam potensi manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, falhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami telah ilhamkan pada diri manusia itu fujur dan takwa. Fujur itu adalah bagian dari bagian yang diwujudkan lewat jasad, sedangkan takwa adalah bagian yang diwujudkan oleh ruh. Oleh karena itu nanti kita kembali ke Allah, yang kembali itu adalah nafs. Nafs ini adalah jiwa manusia yang telah bersatu kemudian muncul dan akan dikembalikan kepada Allah. Nafs ini lebih kepada jiwa manusia yang telah bersatu yang akan dimintai pertanggungjawabkan. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli fi jannati. Ya ayyatuhan nafs, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jadi Allah memanggil pada jiwa untuk kembali kepadanya, dan memberikan tenang bagi mereka yang memiliki jiwa yang mutmainnah. Bagi jiwa-jiwanya yang tidak mutmainnah, yang memiliki perilaku amarah bisu dan sebagainya, nafsnya ini akan mendapat perlakuan khusus oleh Allah di kubur maupun di yaumil akhir nanti. Jadi terima kasih kepada teman-teman semua atas perhatiannya. Intinya adalah bahwa pandangan terhadap manusia itu sangat berdampak terhadap metode atau perlakuan terhadap manusia itu sendiri. Ketika kita memandang manusia itu adalah
makhluk yang berpenyakit atau makhluk yang bisa dikontrol, kita akan mempraktekkan metode-metode yang justru akan merendahkan manusia itu sendiri. Ya. Kemudian ketika kita memandang manusia itu makhluk yang baik sebagai pusat segala-galanya, nah mungkin akan kita berdampak pada perlakuan-perlakuan terhadap manusia itu dengan baik, namun terkadang kita akan melebihkan manusia dari segala-galanya, melebihkan manusia di atas segala-galanya dibandingkan Rob yang telah menciptakan manusia itu sendiri. Oleh karena itu Islam hadir untuk bisa menetapkan, bisa mengatur posisi manusia yang sebenarnya dan bagaimana memperlakukannya. Islam sudah mengatur. Dan ini dicontohkan oleh para nabi, para sahabat, dan para ulama-ulama terdahulu yang mencoba mengkajinya dari sisi ilmu jiwa atau ilmu nafs. Kalaupun nanti beberapa praktek yang berasal dari psikologi-psikologi barat itu sesuai, nah itu bukan berarti kemudian kita tinggalkan, tidak. Misalnya, shaping behavior, stimulus respon, kemudian sugesti, kemudian terkait dengan kebutuhan dan sebagainya. Hal-hal yang umumnya sesuai dengan Islam, kita bisa ambil itu. Ambil itu dalam artian bukan berarti bahwa semuanya itu dari mereka, tidak. Mereka hanya mampu memetakan saja, tapi bukan mereka yang menemukan, karena segala sesuatu yang ada pada diri mereka dengan konsekuensi yang telah ada itu merupakan bagian dari ciptaan Allah yang sudah ada. Qadarullah, mereka yang menemukan saja. Nah, misalnya konsep behavioristik yang memandang bahwa memberi punishment itu akan berdampak pada perubahan perilaku. Nah, di dalam Islam juga ada seperti anak yang 10 tahun sudah dibolehkan dipukul ketika tidak sholat. Nah, kita tidak akan menarik teori ini ke dalam behavioristik atau teorinya Thorndike atau teorinya Skinner atau teorinya Watson, tidak. Tapi kita akan melihat bahwa ini merupakan konsep Islam yang berdiri sendiri yang Rasulullah ajarkan ternyata bahwa pembentukan perilaku dapat dilakukan dengan metode-metode seperti shaping behavior, reward, dan punishment. Nah, itu mungkin dari saya yang saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada pertanyaan nanti akan ditanyakan di grup saja. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.